Dianggap parasit keluarga. Bab 112. Pak Gede, modusnya tetap saja diselipin. Sebal Jihan. Yang serius, dong. Masalahnya kalau dihadapkan dengan janda bohei, otak saya langsung oleng. Ucap Pak Haji, tapi dalam sekejap, Jihan berhasil membuatnya balik badan. Ya ampun, Han. Masa iya kamu kuat angkat tubuh saya? Lah ngapain tadi kamu enggak banting saja si Fajarnya buat jadi kenang-kenangan tak terlupakan? Pak Haji hendak menoleh, tapi Jihan menahannya dengan dalih, agar Pak Haji tidak oleng lagi hanya karena melihat Ibu Fatimah. Terus gimana, Pak Gede? Yang serius, dong. Rengek Jihan. Sambil memunggungi Jihan dan Ibu Fatimah, Pak Haji berkata, ya sudah, memangnya apalagi yang mau dipermasalahkan. Malahan harusnya kamu merasa bersyukur karena ini terjadi sebelum kalian nikah. Andai kalau kejadiannya setelah nikah, yang ada kamu jadi sapi perah dan dia tinggal malas-malasan di rumah. Yang penting sekarang kamu tetap fokus usaha saja. Jadikan pengkhianatan si Fajar ini sebagai pelajaran, sebagai cambuk buat kamu makin sukses agar saat sukses nanti, kamu bisa dadah-dadah ke dia sambil minta maaf karena di masa lalu, kamu enggak sekeren di masa depan. Hahaha. Jadi besok sebelum puasa, kita adain syukuran putusnya kamu sama Fajar. Nanti saya pesenin tumpeng ke Sofia. Kita makan di sana sambil karaokean. Pak Haji mengakhiri nasihatnya dengan menyanyikan lagu Rungkat. Namun hanya karena Ibu Fatimah berdeham, musafir cinta pemuja janda itu langsung kembali bersikap maskulin sambil sesekali berdeham. Terus, apa lagi yang ingin kamu tanyakan? Lanjut Pak Haji kali ini refleks balik badan, membuat matanya lagi-lagi menuju kedua mata Ibu Fatimah. Masya Allah, Ibu Fatimah. Walaupun wajah kamu sangat berminyak karena kamu harus menjalani hidup ini dengan kepedihan menjadi tukang gorengan, jauh di lubuk hati saya tetap ada cinta untuk nama Anda. Menyaksikan itu, Jihan langsung mendengkus. Pak Gede kebiasaan. Aku colok nanti matanya biar enggak bisa lihat janda. Ya Allah, Han. Jangan karena kamu lagi patah hati, yang lain enggak boleh jatuh cinta. Ngapain juga kamu bersusah hati padahal dia saja pasti langsung cari yang baru. Enggak banget kalau kayak gitu. Cinta boleh, tapi jangan goflok. Tegas Pak Haji. Jihan menggeleng cepat menepis anggapan Pak Haji. Enggak. Aku enggak patah hati, Pak Gede. Aku hanya dendam karena dia sudah sangat memandang rendah aku. Setelah berbicara demikian, ia juga berkata, aku pengin balas dendam. Macam, bikin kenangan tak terlupakan. Membahas kenangan tak terlupakan, yang ada di ingatan Pak Haji hanyalah ketika dirinya mengejar Widi. Kirim saja Wariem. Iya, kirimi dia Wariem. Yakin Pak Haji? Wariem. Wariem itu apa, Pak Gede? Balas Jihan sambil sesekali mengerjap. Wanita perkasa. Idem. Balas Pak Haji yang kemudian jadi bingung sendiri. Namun setelah ia tak sengaja menoleh ke belakang dan membuatnya mendapati salon lengkap dengan Wariem yang tengah berdiri di depan pintu, aki-aki itu langsung terlonjak ketakutan. Ia masih terlalu trauma dengan kenang-kenangan yang diberikan oleh Widi Wariem. Namun sebelum ia benar-benar pergi, ia sengaja memberi Jihan saran agak sesat. Itu tuh, yang namanya Wariem. Bisik Pak Haji sambil melirik yang ada di belakang dan sampai sekarang masih berdiri di depan pintu sambil kipas-kipas menggunakan kipas lipat bulu, warna pink.
Waria, Pak Gede. Balas Jihan dengan berbisik juga. Nama kekiniannya Wariem. Itu saya yang kasih nama. Yakin Pak Haji? Bilang saja kalau Fajar naksir dia. Kasih alamatnya si Fajar, bikin Wariem klepek-klepek ke Fajar biar dia terus ngejar si Fajar tanpa ampun. Tewas-tewas kalau dipepet wanita perkasa batangan gitu. Hahaha, rasain si Fajar. Sudahlah, sudah sore bentar lagi asyar. Mau salat dulu biar makin unyu. Ucap Pak Haji buru-buru sementara yang dimaksud unyu versinya sama saja dengan imut sekaligus awet muda. Kepergian Pak Haji yang ceria layaknya biasa apalagi jika dihadapkan dengan janda, membuat Jihan mengatur rencana. Dan baru saja Jihan ingat, saat antre membeli esnya, Fajar sempat digoda Wariem bernama Hani itu. Asyik. Okelah tipsnya aku pakai. Nanti kalau masih kesal juga, katanya enggak apa-apa kalau aku banting si Fajar. Batin Jihan buru-buru beraksi. Mah, bentar pulangnya bareng. Aku ke si Hani dulu. Pamit Jihan. Tentu Ibu Fatimah sudah langsung paham maksud sekaligus tujuan sang putri. Kamu yakin? Serunya sengaja meyakinkan. Sangat yakin, Mah. Nanti kalau masih dendam juga, sekalian aku banting. Lanjut Jihan sengaja berseru karena kini ia sedang menyeberang. Takut balasannya tak sampai terdengar sang mamah. Meninggalkan seperti yang siap memberi Fajar kenang-kenangan tak terlupakan dibantu sang Wariem, di rumah makannya, Sofia masih sibuk berkutat di dapur. Sofia tak hanya mengawasi pekerja karena ia juga tak segan membantu menyiapkan setiap pesanan. Mbak, Mas Kala sudah pulang itu. Katanya mau belanja keperluan bayi. Ya sudah sekarang Mbak siap-siap, ucap Ibu Kalsum. Sofia langsung sigap. Oke, Mah. Tolong bilangin ke Mas Kala, aku mandi dulu. Ya sudah. Kamu hati-hati, jangan buru-buru. Walau sudah sampai berucap demikian, Ibu Kalsum tetap merasa ada yang kurang jika dirinya tidak langsung memantau, menyaksikan sang menantu yang perutnya sudah sangat besar, secara langsung. Ayo, takutnya lantainya juga licin. Ibu Kalsum sampai menggandeng Sofia. Ia masih trauma dengan Bilqis yang dulu meninggal saat hamil. Jadi kepada Sofia, ia sungguh sangat menjaga. Sementara itu di pelataran rumah makan, Daim tengah berbahagia mencoba sepeda barunya. Sepeda roda 3 yang Kalandra dorong melalui dorongan di belakangnya. Nah, gitu. Wah hebat kamu Mas, sudah langsung bisa gowes. Nanti kalau sudah pinter papa beliin yang rada gede. Girang Kalandra apalagi Daim sudah langsung serius belajar. Loh, kok loyo? Kalandra masih tertawa sambil keliling tempat parkir mendorong sepeda Daim. Capek, ya. Ya sudah, papa dorong saja. Jadi sekarang kalau Mas mau jalan-jalan enggak hanya jalan atau diemban. Sekarang kan sudah punya sepeda. Nah, besok kalau Mas sudah dewasa, tinggal papa yang minta bonceng ke Mas. Kalau Mas gede, Mas sayang juga kan, ke papa. Daim yang tampaknya kelelahan hanya mengangguk-angguk. Wah, sepeda baru. Heboh Sofia, sekitar setengah jam kemudian. Sofia keluar dari rumah makan dengan keadaan rapi dan rambutnya masih setengah basah. Suasana juga sudah petang ketika ia memergoki sang suami tengah sangat memanjakan sang putra. Mah, tolong fotoin. Sofia langsung heboh meminta bantuan Ibu Kalsum untuk mengabadikan kebersamaan keluarga kecilnya.
Ia ingin mengabadikan setiap kebersamaan dan ia yakini bisa menjadi cerita bahkan keajaiban untuk hubungan mereka di masa depan. Di situ gelap. Bentar-bentar cari cahaya yang agak lumayan. Nah sebelah sana, kalian sebelah sana. Ibu Kalsum sibuk mengarahkan. Mas, Aidannya jangan digendong. Biarin saja di sepeda dulu bentar. Kan judulnya saja momen pas dibeliin sepeda baru dari papa. Biar jadi kenang-kenangan tak terlupakan. Sofia tak kalah heboh dari mamah mertua. Kalandra yang merasa terharu karena sang istri begitu menghargai hadiah pemberian darinya, langsung tersipu. Si paling bisa. Ucapnya menjadi gemas sendiri sambil mencubit pipi Sofia yang sudah makin berisi. Ibu Kalsum mendapatkan momen natural bin langka tersebut. Momen yang sangat menggemaskan hingga sebagai sosok yang mengabadikannya, ia juga menjadi bangga. Di swalayan kunjungannya, Sofia nyaris hilaf mengambil setiap keperluan bayi yang memang selalu jauh lebih menggiurkan daripada keperluannya sendiri. Kenapa, Yang? Tanya Kaliandra bingung lantaran sang istri mendadak sibuk menyortir belanjaan di troli mereka kemudian menaruhnya di setiap rak. Menatap sang suami dengan wajah manja, Sofia yang masih menyusun setiap pakaian bayi yang ia kembalikan ke setiap raknya, berkata, belajar hemat. Dan Kalandra langsung menertawakannya. Kalandra yang sedari awal sama sekali tidak berkomentar, sampai lemas menertawakan kelakuan sang istri yang baginya sangat menggemaskan. Bayangkan saja, ranjang troli berukuran besar mereka yang awalnya sudah diisi penuh, kini hanya tersisa tak ada seperempatnya. Pilih yang beneran perlu sih. Yang tadi kalau mau ya sudah ambil saja. Toh, kamu saja punya banyak uang. Kalau semacam pakaian bayi, kayaknya semakin hari akan ada saja yang baru dan lebih bagus juga pastinya. Akun pilih sesuai kebutuhan saja, lah. Sementara uangku, kan buat tabungan, Mas. Buat biaya pendidikan anak-anak. Nanti pasti ada rezeki buat semua itu, Yang. Sofia menggeleng. Lebih baik dipersiapkan dari sekarang, apalagi kita enggak tahu, sampai kapan kita dikasih rezeki selancar sekarang. Maunya aku sih, saat tua nanti, kita enggak menghabiskan waktu kita dengan kesibukan. Agar kita bisa menikmati hidup bersama keluarga kecil kita. Jadi, kayak papa mamah Mas. Dari muda sudah berinvestasi, nanti ke depannya kita tinggal menikmati. Biar kita enggak kerja setengah modar terus, Mas, lanjut Sofia. Kalandra yang menyimak hanya mesem kemudian mengangguk-angguk. Tapi tetap wajib kasih hadiah buat diri sendiri, ya. Ingatnya, takutnya Sofia lupa melakukan itu. Sofia mengangguk-angguk sambil balas tersenyum kepada sang suami. Sebelum mereka benar-benar pergi dari area khusus menjual keperluan bayi dan anak di sana, Sofia menjatuhkan pilihannya pada 2 jaket dan juga 2 pasang sepatu bayi yang keduanya serba berwarna kuning. Jangan hanya 2. Belikan yang sama juga buat Mas Daim. Lucu kalau 3-an. Dikira kembar 3. Kalandra yang memang mengemban Daim, langsung antusias meninggalkan troli yang didorong. Ia langsung memilih apa yang ia maksud. Si paling penyayang, batin Sofia tersenyum damai mengawasi kesibukan sang suami dalam memilih. Kalau ada, aku juga ingin lihat Mas seragam juga sama anak-anak, ucap Sofia. Wah, ide bagus itu Yang. Kita cari. Sekalian buat kamu juga. Kalandra makin antusias dan Sofia langsung tertawa riang. Pergi dari sana,
Kalandra dan Sofia langsung menuju sebelah, memilih pakaian untuk mereka yang sebisa mungkin mirip dengan pakaian anak-anak mereka. Suasana menjelang bulan Ramadan membuat suasana swalayan penuh dengan perlengkapan khas Ramadan. Dari aneka makanan, kue kering, sirup, kurma, pakaian muslim, juga perlengkapan ibadah lainnya khususnya aneka jilbab, peci, maupun mukena model terbaru. Di titik ini, hati Sofia terketuk. Terlebih Sofia baru sadar, walau bukan terlahir di lingkungan yang kuat agama, ia juga dikelilingi oleh wanita-wanita yang sudah belajar untuk menutup aurat. Dari sang mamah mertua, adik, ibu, bahkan mantan rival menyebabkannya yaitu Jihan. Setelah membuat Kalandra melangkah sendiri sambil mengemban daim sekaligus tetap mendorong troli, Sofia yang berdiri di antara deretan pakaian muslim wanita, memanggil suaminya. Aku mau ini. Beberapa. Mau belajar jadi pribadi lebih baik lagi dengan menutup aurat, ucapnya canggung kepada sang suami yang sudah langsung tersenyum memandanginya. Hanya saja, senyum Kalandra kali ini sampai membuat wajah khususnya kedua mata pria itu merah. Kalandra nyaris menangis, hati Sofia langsung terenyuh karenanya. Apalagi ketika sang suami menyodorkan tangan kanannya yang bebas, membentuk hati kepadanya. Sofia yakin, saking bahagianya, suaminya yang sebenarnya gampang melau, sampai tidak bisa berkata-kata. Sofia tertawa kecil sebagai balasnya. Tak beda dengan Kalandra, ia juga sampai menitikkan air mata. Tak mau berlarut-larut dengan air mata apalagi kesedihan, Sofia langsung memilih pakaian muslim yang ia rasa cocok untuknya. Kalandra yang berangsur putar balik menyusulnya juga langsung memilihkan beberapa. Kalau sudah gini, nanti enggak ada pahlawan taflon lagi, dong, yang? Tanya Kalandra. Ah, kata siapa? Kalau memang ada yang keterlaluan dan diarahin enggak berubah-berubah, tabok saja kepalanya biar otaknya yang geser balik ke posisi seharusnya. Balas Sofia yakin sekaligus emosional. Kalandra yang masih berkaca-kaca langsung tertawa. Sini, sayang dulu. Lirihnya yang kemudian sungguh langsung mendaratkan bibirnya di kening Sofia.